kembali kita akan devotion lagi secara online, dan dimanapun kalian berada, kita mau sama-sama menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan sebelum kita terima kebenaran firman yang akan disampaikan pagi hari ini. Mari sebelum kita naikkan pujian yang akan dinyanyikan pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat kebaikan-Mu, kasih setiamu yang selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berkata Tuhan Yesus, Engkau selalu bersama-sama dengan kami dalam apapun kondisi atau keadaan kami saat ini ya Tuhan Yesus. Terima setiap penyembahan kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Kau besertaku.
boleh sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau, tangan-Mu Tuhan, yang terus pegang kendali atas hidup kami Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Engkau yang pegang kendali atas masa depan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami semua akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pagi hari ini. Biar hidup setiap anak-anak-Mu sungguh diubahkan, jadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semuanya yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Miss Vero harap kalian semuanya sehat ya, ada di rumah. Nah, kita hari ini akan belajar firman Tuhan dengan tema yang masih sama satu minggu ini, yaitu dasar hidup orang Kristen. Ayat hafalannya tentu kalian juga masih ingat dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Miss Vero akan bacakan buat kalian. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau kita bicara tentang dasar, tentunya kita juga bisa bicara tentang sebuah pondasi. Masih ada hubungan ya, dasar dan pondasi. Nah, Alkitab mencatat dua dasar yang seringkali digunakan orang dalam membangun rumah. Yang pertama adalah batu dan yang kedua adalah pasir. Nah, batu itu bicara tentang apa? Batu itu bicara tentang sesuatu yang kuat, sesuatu yang kokoh. Sedangkan pasir kebalikannya. Pasir bicara tentang sesuatu yang gampang goyah, gampang diterpa angin. Nah, dalam keseharian kita, dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak lepas dari yang namanya sebuah masalah. Baik itu masalah di rumah, baik itu masalah di sekolah, di lingkungan pergaulan, dengan teman, dengan kakak, dengan orang tua mungkin, atau dengan pasangan, dengan siapapun itu, masalah seringkali datang dan membuat hati kita itu goyah. Yang terparah adalah kadang membuat iman kita itu goyah. Nah, firman Tuhan mencatat bahwa kita itu tidak boleh yang namanya takut dalam menghadapi sebuah masalah. Orang bilang ketika masalah datang, manusiawi kalau kita merasakan ketakutan. Manusiawi kalau kita merasakan kekhawatiran, bahkan cemas. Tapi ternyata Alkitab mencatat hal kebalikannya. Firman Tuhan di Alkitab mencatat kata jangan takut sebanyak 365 kali. 365 kali itu sama dengan 365 hari. Dan itu berarti adalah jumlah hari dalam satu tahun. Artinya apa? Artinya bahwa Alkitab menuliskan kata jangan takut sebanyak 365 hari. Setiap hari kita tidak boleh takut. Gampang nggak? Tentu bukan perkara yang mudah. Apalagi ketika seolah-olah masalah itu tidak ada solusinya. Seolah-olah yang kita lihat itu jalan buntu. Seolah-olah nggak ada pertolongan. Tapi Alkitab sudah jelas menuliskan, jangan takut. Nah, bagaimana kita tidak takut menghadapi masalah? Tentunya kita butuh yang namanya pondasi yang kuat. Pondasi dalam hati kita, dalam diri kita yang kuat. Pondasi apa sih, Miss? Kita lihat bagaimana membangun pondasi yang kuat. Kita buka di Yosua 1 ayat 8. Miss Vero bacakan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Yosua 1 ayat 8 menuliskan hal yang luar biasa. Bagaimana pondasi kita menjadi kuat? Yang pertama adalah kita jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, telinga kita mendengar, hati kita berubah. Yang tadinya khawatir, yang tadinya cemas, yang tadinya takut, menjadi damai di dalam hati kita. Memperkatakan firman Tuhan membuat yang di dalam kita itu menjadi lebih kuat, membuat pondasi yang di dalam kita itu menjadi lebih kokoh. Selain memperkatakan firman Tuhan, kita juga harus merenungkan firman Tuhan. Bahkan di Yosua ini dibilang bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Biar apa kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Ternyata tujuannya adalah kita bisa bertindak hati-hati. Ya, Yosua 1 ayat 8, kita bisa bertindak hati-hati dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam firman Tuhan. Akibatnya apa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Memperkatakan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, membuat hidup kita lebih tenang, membuat pondasi dalam hati kita lebih kuat, lebih kokoh, membuat iman kita tidak goyah, dan ujungnya adalah kita bisa bertindak lebih hati-hati, sehingga perjalanan kita akan berhasil, dan kita akan beruntung. Bukan Miss Vero yang bilang, tapi firman Tuhan yang bilang. Miss Vero mau tegaskan sekali lagi, perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus tentang batu, tentang pasir itu seperti begini. Orang yang mendengarkan ajaran, ini ya, orang yang mendengarkan ajaran tapi dia melakukannya, itu adalah seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Nah, ketika orang yang lain mendengarkan firman yang sama, mendengarkan ajaran yang sama, hanya mendengar tapi tidak melakukannya, itu seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Akibatnya apa? Ketika orang mendirikan rumah di atas pasir, tentunya gampang diterpa angin, tentunya gampang goyah. Bahkan ketika badai datang, rumah itu akan menjadi roboh. Nah, pilihan kita mau membangun rumah di atas batu atau membangun rumah di atas pasir. Mari kita sama-sama belajar membangun pondasi hidup kita di atas batu, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jangan membangun rumah di atas pasir, karena kita akan cepat roboh, karena kita akan cepat goyah. Bahkan yang membahayakan adalah ketika iman kita goyah. Mari kita belajar membaca firman Tuhan, merenungkannya, sehingga kita bisa bertindak hati-hati, dan kita semua bisa berhasil dan beruntung dalam kehidupan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.